Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di Ricky Yasin Channel. Kali ini saya akan membagikan cerita kisah nyata yang pernah saya alami ketika merantau di Kalimantan Barat. Oke guys, seperti apa keseruannya? Yuk ikuti terus, jangan di skip. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir bertahun-tahun waktuku habis di perantauan di luar Jawa, mulai dari Sulawesi, Maluku, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, dan lain-lain. Kali ini saya akan bercerita membagikan sebuah kisah nyata yang pernah saya alami saat merantau di daerah Kalimantan Barat. Aku di Kalimantan Barat kurang lebih selama 2 tahun. Tepatnya aku berada di daerah Pontianak, tapi saya berada di pedalaman, yaitu di daerah Melawi. Dari Pontianak jaraknya cukup lumayan jauh, karena kalau kita naik bis itu memakan waktu kurang lebih 8-9 jam. Seperti biasa, aku itu kerjanya jadi sales, itu jualan dari rumah ke rumah, kampung ke kampung. Waktu itu aku menyusul temanku yang sudah lama berada di sana. Aku pun ngekos bersama temanku, satu kamar. Soalnya di sana itu kosnya ya lumayan mahal, biaya hidup pun mahal. Jadi aku masih bergabung satu kamar sama temanku yang dari Jawa itu. Singkat cerita, aku sudah 3 bulan berada di sana. Aku pun jualan di daerah-daerah pedalaman, di daerah transmigrasi, dan di kampung-kampung suku Dayak dan suku Melayu. Karena di sana itu jalurnya kebanyakan transportnya itu melalui jalur air. Jadi harus menaiki longboat atau speed. Pada suatu hari aku masuk kampung yang gak jauh dari kosku, mungkin berjarak 3 kilometer. Aku masuk ke rumah orang asli Melayu, tapi kebetulan istrinya itu asli orang Jawa Timur di daerah Sidoarjo. Kami pun mengobrol lama sekali. Dari sana sini panjang lebar kami mengobrol. Dan ternyata bapaknya itu yang punya rumah itu pernah mondok di pesantren di Jawa Timur. Kalau nggak salah di daerah Pasuruan. Setelah panjang lebar mengobrol kesana kesini, akhirnya aku pun diberi satu pertanyaan. Pertanyaannya yang sangat membagongkan. Kita sebut saja beliau adalah Pak Haji. Pak Haji mengajukan satu pertanyaan, yaitu, "Mas, pernah mondok berapa tahun sampean? Berapa lama Mas sampean mondok? Kok dilihat dari sikapmu, dari cara bahasamu berbicara, itu kamu kayaknya seorang santri." Aku pun tercengang dan bingung menjawabnya. "Ayo Mas ngaku, ayo udah berapa lama? Soalnya aku juga pernah mondok di daerah Pasuruan sana." Aku pun tersenyum. Aku pun menjawab, "Pernah mondok Pak, tapi cuma sebentar," sahutku. "Emangnya kenapa Pak? Kok kelihatannya serius sekali?" Singkat cerita, Pak Haji itu ngajak ngobrol saya dengan serius sekali.
Ternyata Pak Haji itu sudah lama sekali mempunyai rencana atau pikiran untuk mendirikan TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak di lingkungan daerah itu. Kebetulan masjidnya yang baru sudah selesai dibangun, dan yang digunakan untuk TPQ adalah masjid yang lama. Yang dicari guru ngaji dari Jawa. Aku pun gak tahu kenapa alasannya harus dari Jawa. Dan Pak Haji itu pun menawari saya untuk mengajar ngaji di situ. Aku pun merasa kaget. Kok saya toh Pak? Di sini kan banyak juga guru-guru yang pintar ngaji. Ustadz-ustadz yang handal di sini kan banyak juga. Kenapa kok saya? Pak Haji pun menyaut, "Iya, kayaknya saya lihat sampean bisa membimbing anak-anak di sini. Soalnya aku pernah berkunjung ke pondok pesantren di daerah Banyuwangi. Gurunya itu sangat telaten mengajari anak-anak dan sangat sabar. Di samping itu juga aktif kreatif," kata Pak Haji. Aku pun hanya terdiam. Kami pun mengobrol sampai lama sekali. Sampai aku itu pulangnya hampir itu jam 4 sore. Aku pun hanya bisa bilang insya Allah. Aku pun minta waktu untuk berpikir, karena aku gak mau mengambil keputusan secepat itu. Pak Haji pun meminta nomor ponsel saya, karena suatu saat kalau mau menghubungi biar lebih enak. Karena jarak kosku sama rumahnya itu kurang lebih sekitar 3 km. Singkat cerita, aku pun mengirim pesan pada Pak Haji untuk memberitahukan kalau saya menyanggupi untuk membantu mengajar di TPQ di masjidnya. Ia pun mengucapkan terima kasih dan senang. Kebetulan waktu itu Pak Haji mau pulang ke Jawa untuk berobat. Aku pun dikasih tahu, katanya pelajarannya apa saja yang diperlukan, kitab atau buku nanti akan dibelikan langsung dari Jawa. Aku pun menjawab, "Ya Pak, nanti saya kirim SMS-nya apa saja yang dibutuhkan, buku-bukunya dan lain-lainnya." Suatu hari Pak Haji pun telepon saya dan berkata, "Riki, nanti apa saja pelajaran awal untuk masuk TPQ, nanti biar saya belikan di Jawa sekalian." Aku pun menjawab sambil berpikir, "Belikan yang tingkat awal aja Pak ya, seperti kitab Mabadi juz 1 sampai 2. Terus ada lagi kitab Aqidatul Awam, Akhlakul Banain, Sifaul Jinan, Tanbihul Muta'alim. Itu saja cukup Pak, karena untuk sementara untuk awal-awal untuk pemula masuk TPQ." "Oke Riki, nanti saya belikan," sahut Pak Haji. Detik demi detik, menit demi menit, akhirnya sudah berlalu. Singkat cerita, setelah hampir 2 minggu, akhirnya Pak Haji pun menghubungiku dan memberitahu bahwa setelah rapat pengurus masjid akan segera dimulai TPQ-nya. Tapi untuk sementara hanya anak-anak pengurus saja yang masuk ikut TPQ. Nanti lama-lama pasti banyak yang ikut ngaji di TPQ, kata Pak Haji. "Iya Pak," sahutku. Setelah beberapa hari kemudian, aku pun dihubungi Pak Haji kalau bangku dan papan tulis sudah selesai dibikin. Aku pun besok mau dijemput untuk ke sana agar lebih cepat terrealisasi proses belajar mengajar di TPQ itu. Besoknya pun aku dijemput oleh anaknya salah satu pengurus di kosku.
Tak lama kemudian kami udah nyampe di rumah pengurus masjid. Aku pun disuruh masuk ke rumahnya dan ngobrol panjang lebar. Tapi aku meminta dan memutuskan bahwa aku meminta dibikinkan kamar di masjid tempat TPQ, karena aku mau tinggal saja di sana. Karena aku juga berpikir tempat itu tidak digunakan untuk TPQ sore saja. Aku punya rencana bahwa malam pun saya mau mengadakan belajar diniyah. Jadi bukan cuma sore untuk TPQ, tapi malam juga digunakan untuk belajar mengaji. Karena itu saya berpikir sesuai kemampuanku, karena saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Barangkali ini adalah salah satu kesempatan untuk saya berbagi ilmu kepada mereka yang ada di sini. Pak Haji pun mengiyakan keputusan saya. Waktu itu pukul 1 siang. Di situ ada 3 pengurus masjid dan beberapa anak untuk membantu mengangkat bangku dan membersihkan tempat TPQ. Karena rencananya mau dibersihkan hari ini. Katanya sudah hampir 4 tahun kosong gak digunakan. Kami pun menuju ke masjid TPQ itu. Kami pun tiba di masjid itu. Masjidnya terletak di pinggir sungai Kapuas. Semua pintu terkunci dari luar dan semua jendela dikunci dengan rapat. Kalau dipikir cuman angin yang bisa masuk waktu itu. Tapi tiba-tiba saat Pak Haji membuka gembok pintu, kok sepertinya ada yang menahan dari dalam masjid itu. Dan ternyata benar. Tiba-tiba ada sesosok pemuda yang berbaju hitam dan bercelana hitam membuka pintu dari dalam masjid dan keluar dengan santai sekali tanpa mengucapkan satu kata pun. Semua orang tercengang dan menatap pemuda itu karena semua jendela terkunci dari dalam dan pintu utamanya digembok dari luar. Semua pintu digembok. Dari mana masuknya dia? Dan siapa dia sebenarnya? Dan semua orang yang ada di situ satu pun nggak ada yang mengenalinya. Padahal semua pengurus masjid itu asli orang situ. Karena kami tidak begitu memperhatikan, sibuk berpikir siapa dia, tiba-tiba saya lihat pemuda itu sudah hilang entah kemana. Aku pun hanya terdiam dan semua orang di situ bertanya-tanya siapa dia dan dari mana masuknya.